Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Rasanya program makan bergizi gratis PMBG untuk sementara harus dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh. Media massa terus memberitakan korban demi korban yang jatuh akibat PMBG. Menurut data terakhir, ada 5.626 kasus keracunan akibat PMBG. Ini ditemukan di puluhan kota dan kabupaten di 16 provinsi. Dikabarkan mulai banyak orang tua yang was-was kalau anak-anak mereka menerima MBG di sekolah. Peningkatan jumlah korban ini pun terasa luar biasa. Akhir Juni lalu, kasus keracunan MBG baru tercatat 1.376 anak. Hanya dalam 3 bulan, siswa sekolah hingga guru yang mengalami keracunan menggelembung sampai 4 kali lipat. CEO Lembaga Kajian Central for Indonesia Strategic Development Initiatives, CISDI, Diah Saminarsi dikutip oleh BBC mengatakan kasus keracunan akibat MBG ibarat fenomena puncak gunung es. Menurutnya, angka jumlah kasus sebenarnya bisa jadi jauh lebih banyak karena pemerintah sejauh ini belum menyediakan dashboard pelaporan yang bisa diketahui publik. Presiden Prabowo harus memberi perhatian khusus terhadap fenomena ini. MBG adalah salah satu program yang menjadi andalannya, tapi baru 9 bulan berjalan, program ini malah berubah jadi ladang polemik, kecaman, bahkan tragedi. Prabowo dan Gibran membuat program MBG ini dengan itikat baik untuk anak-anak Indonesia. Mereka percaya di negara ini tak boleh lagi ada anak yang karena kesulitan ekonomi tak bisa memperoleh makanan bergizi setiap hari. Kalangan kelas menengah kota seringkali tak sadar bahwa ada cukup besar persentase masyarakat Indonesia yang tak cukup sejahtera untuk memberikan makanan layak bagi anak-anaknya. PMBG adalah jawaban untuk menjawab persoalan itu. Ini adalah program luar biasa. Masalahnya dalam eksekusinya, program ini memperlihatkan wajah asli birokrasi Indonesia yang terlalu sering lebih mahir menghabiskan anggaran daripada menyelesaikan masalah. Bahkan ada banyak orang yang senang memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri. Bisa dibilang akibatnya program berjalan kacau balau. Sejauh ini program MBG baru menyerap sekitar 17 triliun rupiah dari total 71 triliun rupiah. Artinya, baru 23,9% anggaran yang tersentuh hingga pertengahan September 2025. Namun sebelum lebih banyak dana digunakan, perlu dilihat berbagai persoalan yang menghantuinya. Misalnya saja beredar kabar bahwa terjadi penyunatan anggaran. Presiden kan sudah menetapkan anggaran per porsi secara rata-rata di Indonesia adalah Rp10.000. Namun dalam kenyataannya, pihak yayasan yang mendapat mandat bisa saja berusaha memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000 sampai Rp2.000 per porsi. Akibatnya, pihak mitra dapur yang secara teknis menyiapkan makanan hanya bisa menggunakan anggaran sekitar Rp8.000 per porsi. Pemotongan bahkan bisa dilakukan setelah kontrak sudah ditandatangani antara yayasan dan mitra dapur. Itu luar biasa bikin marah. Bila anggaran ditekan rendah, bisa dibayangkan kualitas makanan yang dapat disediakan. Dapur-dapur yang ada harus mengasah otak untuk bisa menjalankan kewajibannya. Akibatnya berbagai penyesuaian harus dilakukan. Saya khawatir ini tidak berlaku hanya di satu tempat. Ini yang mungkin menyebabkan terjadinya tragedi ribuan anak keracunan. Penyebabnya banyak, misalnya dapur yang tidak memenuhi standar, makanan yang tidak higienis, dan tenaga dapur yang tidak terlatih. Data juga menunjukkan dari 1.379 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, hanya 413 yang punya SOP keamanan pangan dan hanya 312 yang menjalankannya. Program MBG ini juga diduga menjadi bancakan para elit. Misalnya, media memberitakan ada banyak dapur MBG ternyata dikelola oleh anggota DPR. Bayangkan, para wakil rakyat yang seharusnya mengawasi program ini justru menjadi bagian dari sistem yang mereka awasi. Sebagian pihak juga menunjukkan program mulia ini ternyata dipimpin mereka yang tak memiliki keahlian di bidang tersebut. Posisi-posisi strategis di Badan Gizi Nasional misalnya malah diisi oleh purnawirawan militer yang mungkin hebat soal strategi tempur, tapi tidak punya kompetensi mengelola program pangan nasional. Bisa dibilang alih-alih merekrut ahli gizi, koki profesional, atau akademisi pangan, kita malah menaruh nasib gizi anak-anak ke tangan orang-orang yang tidak punya rekam jejak di bidang ini.
terkesan program ini dijalankan tanpa perencanaan matang. Mestinya Indonesia bisa meniru negara lain yang sudah membuat program makanan gratis untuk siswa. Kita bisa meniru sistem yang telah berjalan dan teruji di negara-negara tersebut. Coba saja kita bandingkan dengan negara lain yang sudah menjalankan program serupa. Jepang misalnya, punya sistem makan siang sekolah bernama Kyoshoku yang sudah berjalan sejak pasca perang. Semua makanan dimasak oleh tenaga profesional dengan menu yang dirancang ahli gizi dan disajikan pada siswa sebagai bagian dari pendidikan karakter. Di Amerika Serikat ada National School Lunch Program (NSLP) yang sejak tahun 46 memberi makan siang gratis atau bersubsidi untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Programnya diawasi ketat oleh USDA dan dana diberikan langsung ke distrik sekolah dengan pengawasan ketat. Begitu juga dengan Swedia. Mereka bahkan lebih radikal. Semua anak sekolah mendapat makan siang gratis, tidak peduli kaya atau miskin karena dianggap sebagai hak dasar, bukan kemurahan hati pemerintah. Dalam program makan siang gratis itu, semua negara ini punya satu kesamaan. Mereka melakukannya secara profesional. Mereka melibatkan orang tua dan pihak sekolah untuk mengelola sendiri proses membuat makanan dan pendistribusiannya. Program MBG di Indonesia niatnya bagus, tapi pengelolaannya amburadul. Sudah banyak pihak yang mengingatkan sebaiknya pengelolaan dapur-dapur sekolah itu dipercayakan saja pada berbagai UMKM di daerah yang memiliki kedekatan psikologis, sosial, dan budaya dengan anak-anak sekolah yang mereka layani. Dapur-dapur itu akan peduli untuk menyediakan sajian terbaik, bukan hanya karena mereka dibayar, tapi juga karena kedekatan hati mereka. Walaupun mereka harus mengoperasikan dapur dengan dana terbatas, mereka tetap tak akan sembarangan menyediakan makanan yang basi, beracun, atau tidak enak. Dan dengan pemasukan yang diperoleh, mereka bisa jadi unit-unit usaha yang tumbuh secara profesional dan bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anak-anak sekolah tersebut. Pemerintah juga harus mencegah jangan sampai program MBG diintervensi kepentingan kaum elit yang sekedar ingin mengakumulasi keuntungan dan modal. Dan ini yang sayangnya nampaknya terjadi saat ini. Sistem kerjanya kacau. Jika memang tidak bisa dibenahi dalam waktu dekat, sebaiknya program MBG ditunda sementara sampai sistemnya siap, dapurnya layak, SOP-nya dijalankan, dan pengelolanya kompeten. Program MBG adalah program pemenuhan hak dasar anak-anak. Jika gagal, bukan hanya kredibilitas pemerintah yang hancur, tapi juga masa depan generasi penerus bangsa. Dan ketika masa depan itu dikorbankan demi proyek dan potongan-potongan keuntungan kaum elit, maka kita pada dasarnya sedang menyaksikan tragedi yang akan dicatat sejarah sebagai pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Saya berharap Pak Prabowo segera memerintahkan timnya membenahi dan kalau perlu mengganti sistem program MBG. Tidak perlu malu untuk meniru keberhasilan di negara lain. Tujuan MBG baik, syaratnya harus juga dilakukan dengan cara yang baik. Jangan korbankan anak-anak Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.